Saya ini kalau mau pura-pura netral itu mudah dan itu sangat menghasilkan. Ini khusus yang sudah setengah kiai ya. Karena dengan ketidakjelasan kita maka pintu kita akan terbuka bagi siapapun. Dan ketika pintu terbuka bagi siapapun, sesuai kata Rasulullah, semua tamu bawa rezeki. Mohon maaf kalau bukan atas nama Ansor kami tidak memiliki kepentingan untuk kemudian hadir di sini. Karena sebetulnya tadi teman saya tadi itu yang agak tinggi, yang wajahnya agak bahlul tadi itu memberikan dua pilihan. Acaranya hari ini ada dua, ada di Sidoarjo, ada di Sumeneb. Sidoarjo acaranya apa? Sidoarjo acaranya sholawatan, kalau di Sumeneb acaranya haul. Ya sudah kita pulang saja, itu sama saja acara, nggak penting semua. Tapi Sumeneb itu ada acara Ansornya. Oh ya, ayo kita berangkat ke Ansor. Saya ini baru pulang dari Jakarta dan harusnya kami langsung ikut rombongan untuk untuk menghormati keluarga kami, kakak kami yang baru saja pulang dari Tanah Suci. Makanya tadi sebetulnya keinginan saya itu pulang, tapi mengingat Ansor itu bahaya, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu kalau nggak punya kepedulian terhadap Ansor, maka sulit untuk mendapatkan pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kui Ansor biyen, kui Ansor biyen, Ansor bahkan jenabi nih Ansor saya aku gak paham mau. Iki Ansore sapa gak paham mau. Tapi yang paling penting moga-moga semua pengabdian kita, semua khidmah kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun ini saya datangnya terlalu sore dan waktunya sudah sangat mepet sekali, para kiai, para guru-guru, para bonge sepuh, apalah itu namanya, gak jelas lah. Yang penting kita itu sebetulnya kan sama. Keberadaan kita di Jam'iyah ini, fungsi kita di Jam'iyah ini sebetulnya tidak lain adalah satu pengejawantahan daripada rasa syukur kita kepada para masyayikh kita, kepada guru-guru kita. Kita ini diberi kesempatan untuk hanya sekedar berkhidmah, mengatasnamakan Jam'iyah, itu sudah luar biasa bangganya. Artinya kita jalan ke sana kemari, kemudian di dada kita ada tulisan, kira-kira begitulah, kira-kira kita sah pakai tulisan-tulisan macam kayak gini nih Pak. Ini adalah satu kebanggaan yang luar biasa bagi kita. Bener ini. Karena begini, sampean itu kalau khudama'il jam'iyah, kalau sampean itu benar-benar khadim, berarti sampean kan santri. Sampean tahu betul mesti, ya mungkin ya 20% lah di antara teman-teman mesti tahu betul bahwa beberapa ulama kita mengatakan bahwa dengan khidmah inilah insya Allah kita akan mencapai hadratil ilahiyah. Ya kalau saya nggak ngomong 20% malah bahaya, kayaknya yang paham ya malah saya pikir-pikir mungkin 10% saja. Gak pikir-pikir begitu. Tapi enggak wong, teman-teman Madura itu apapun bentuknya, apapun acaranya, biasanya santri. Santri pasti paham betul itu. Minimal pernah dengar lah bahwa dalam syarah kitab Hikam itu dikatakan bahwa khidmatus syuyukh itu qurbatun azimah wa manqabatun jazimah. Kenapa kami ini sangat bangga tercatat, tertulis, terakui sebagai khudama'il jam'iyah, khodim jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena kami paham betul bahwa ini adalah qurbatun azimah wa manqabatun jazimah. Ini adalah sebuah cara yang paling efektif untuk punya kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kesempatan yang sangat langka.
Tidak semua orang kemudian punya kesempatan ini. Tidak hanya itu, wahiyya sababul fauz bil wusul ila ma'rifatil haq. Coba bayangkan, orangnya hanya kayak kita nggak usah ngomongkan kiai-kiai ya, kita ngomongkan sesama orang sesat kayak kita saja ya. Ini sudah sore, jadi kita langsung terbuka saja. Ya. Artinya kalau kelasnya hanya kayak saya, kayak kamu, sama-sama orang sesat, maka potensi kita untuk kemudian punya kedekatan dengan Allah satu-satunya gandol derek kiai-kiai kita. Paham bro? Ojo mau tepuk tangan ini rungokno. Kenapa kemudian para santri-santri NU semuanya punya hujah bahwa yang penting gandol kiai mesti selamat. Karena memang khidmah itu adalah Laden, apa kalau bahasa Maduranya apa sih? Aladin. Apa-apaan? Ya, sorry. Ya. Tapi yang penting kamu paham dengan omongan saya lah. Bahwa ngeladeni itu, apa tadi itu Aladin apa itu namanya, saya nggak ngerti. Atau bahkan jinnya Aladin, saya nggak penting. Itu adalah sababul fauz bil wusul ila ma'rifatil haq. Tanpa kita sadari, tahu-tahu kita nyampe di tingkatan paling dekat dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jelas tidak sadar, bahkan niat pun tidak punya. Karena kesadaran yang cukup tinggi dari semua santri. Semua santri pasti punya kesadaran bahwa dia tidak punya kelayaan tanpa bantuan, pertolongan, uluran tangan daripada para kiai dan guru-gurunya. Itu pasti. Tidak ada satupun santri Nahdlatul Ulama kemudian memiliki kepercayaan diri bahwa dia bisa dekat dengan Allah tanpa gurunya. Bahkan kami semua para santri mengerti betul, apapun kenikmatan yang ada di tangan kita hari ini, keluarga kita bahagia, keluarga kita sejahtera, keluarga kita enak, anak-anak kita baik, kita bisa sehat, kita yakini semua adalah keberkahan daripada guru-guru kami. Karena apa? Min syarti suhbah alla yara kulla nikmah illa minasyuyukh. Karena di antara syarat nyantri adalah meyakini semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu barokah guru-guru dan kiai-kiai kita. Dan hanya santri yang tahu itu. Tidak hanya itu, kita paham betul bahwa khidmah itu juga punya kemampuan wa naili darajatil muqarrabin as-sabiqin. Mbah Hasim besok duduknya di mana? Kita tidak akan jauh-jauh dari situ. Tapi kalau suruh satu kamar, sudah, kalau kamu pengen satu kamar sama Mbah Hasim ya sudah sana saja. Kalau saya enggak. Karena saya khawatir dekat-dekat Mbah Hasim saya nanti tidak bisa ngerokok. Sungkan saya. Ini tadi loh, saya udah nggak ngerokok mulai Surabaya sampai Sumeneb. Mau ngerokok, malah dikasih mic. Ini kalau nggak ada kiai-kiai sumpah langsung saya bilang setan. Tapi karena ada kiai-kiai ya enggak usah lah. Lanjutkan aja. Tapi yang paling penting bahwa enggak itu saya buat contoh. Jangan. Saya kalau udah minum pasti aneh-aneh nanti malah. Tapi yang paling penting adalah moga-moga beliau-beliau yang kita khidmai, kita ladeni, kita ikuti benar-benar mengakui kita sebagai para khodamnya, para santrinya, para pengikut dan para penerusnya. Allahumma. Ojo sampai nanti lucu ketika sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian kita terdepak dari rombongannya. Itu siapa itu? Wah ini saya ini ketua Ansor Sumeneb Kiai. Terus Mbah Hasim kemudian bilang, mana? Oh ya. Terus kemudian Mbah Hasim kemudian kok saya nggak kenal ya? Al-alaqah ar-rabithah baina syaikhi wa tilmidhihi adalah nasyru ulumihi was sair ala manhaji. Cara kita memastikan bahwa
pendahulu kita, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita mengenali kita, menyayangi kita, dan tersambung dengan kita adalah ketika proses pengabdian kita akan selalu mencoba untuk menggetok tularkan, menyiarkan, menyebarkan ajaran dan keyakinan beliau, dan perilaku kita berusaha untuk menyesuaikan dengan perilaku guru-guru kita. Ojo siap-siap toh ansor ya, bocah kemplok ya. Nah nu Ansarullah, aku malah bingung, kowe iki ansore sapa ya. Nah itu, memastikan bahwa semua langkah kita tidak jauh-jauh dari apa yang menjadi langkah guru-guru kita. Kalau sama persis itu semakin tidak masuk akal. Enggak mungkin, jangankan kita sebagai santrinya, saya ini orang yang berkeyakinan, seorang anak tidak bisa persis sesuai dengan orang tuanya. Enggak mungkin itu, enggak mungkin. Saya ini anak kiai, masih bentuknya kayak gini. Tapi kalau kemudian alumni Al-Falah Ploso punya harapan, punya bayangan, saya kok tidak bisa seperti bapaknya. Yang bayangkan saya doakan moga-moga tidak akan pernah tidur nyenyak sepanjang hidupnya. Itu dari awal sudah salah. Yang paling penting adalah ikhtiar kita sebagai penerus untuk kemudian bisa mengikuti para guru-guru kita. Kita harus ingat betul apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ba'da wafatin Nabi fi awwali khutbatihi, ya ayyuhan nas lastu bimubtadi innama ana muttabi lastu bimubtadi. Para manusia, para teman-teman semua, saya ini bukan yang punya acara. Itu siapa ketua ansornya namanya? Kumri. Kum itu maknanya berdiri. Ri itu mungkin diambil dari kata-kata ari. Arina manastikana ya kayak gitu kan. Artinya kamu sebagai pemimpin harus punya kemampuan menunjukkan kepada kita semua kita ini mau berjalan ke arah mana. Nah, yang jelas jangan ada pemimpin gak jelas. Pemimpin kok muzab-zabin. Nah, saya itu dari dulu sudah berulang kali diingatkan, Gus, sebaiknya bagaimana? Kita ini paling enak bagaimana? Kita ini netral aja atau bagaimana? Islam tidak mengenal netral. Islam itu tidak mengenal netral. Santri itu gak kenal netral. Artinya santri itu tidak boleh kemudian hanya cari gini. Sampean kan masih santri ya. Kalau kayak saya kan sudah setengah kiai. Wah, gini loh maksud saya. Ya walaupun saya belum seperti beliau-beliau, tapi ya lumayan lah. Artinya begini, saya ini kalau mau bukan eto itu apa ya? Takantah. Oke, takantah. Pura-pura, ya kan? Nah, takantah. Oke. Saya ini kalau mau pura-pura netral itu mudah dan itu sangat menghasilkan. Ini khusus yang sudah setengah kiai ya. Minimal ketua anak cabang lah, kira-kira begitu ya. Karena dengan ketidakjelasan kita maka pintu kita akan terbuka bagi siapapun, dan ketika pintu terbuka bagi siapapun sesuai kata Rasulullah, semua tamu bawa rezeki. Paham gue? Oh, babakan ngene iki ansor gampang paham. Lek PCNU angel pahame. Padahal gue diundang loh, karena kata-kata PC sudah pelaku gitu loh kayak. Jangan. Tenang aja. Saya di atas itu. Saya bukan hanya pelaku, yang melakukan itu semua karena kita sudah PW kan. Sudah kira-kira begitulah. Sudah, yang penting moga-moga apa yang kita lakukan benar-benar membuat ridho para kiai-kiai kita. Kompak itu penting. Kompak itu penting. Jangan sampai gak kompak. Dalam setiap langkah kita harus kompak. Jangan sampai gak kompak. Mbah Hasyim itu berulang kali mengatakan alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man syadda finnar. Ada kemudian Mbah Hasyim mengatakan alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu dzibbu minal ghanamil qasiyah. Mbah Hasyim bolak-balik ngono kuwi. Kowe gak pengen ucul dhewe mlebu neraka. Kalau kamu gak pengen lepas kemudian sendirian, kamu harus tetap apa namanya? Kalau bahasa Jawanya saiki proyo apa ya?
saling terhubung, saling mendukung, saling kalau bahasa Jawanya ada istilah nyengkuyung. Nyengkuyung itu support. Supporting terhadap teman itu menjadi sangat penting bagi kita semua. Alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Bahkan seingat saya di muqaddimah Qanun Asasi itu ada istilah begini. Fa idza syadda asyadzu minhum ikhtatafat husyayatin kama yakhtatifu dhi'bu minal ghanam. Jangan sampai di antara kita sebagai sesama santri NU, sesama khudama'il jam'iyah, kemudian ada atraksi melepaskan diri dari barisan dengan alasan apapun. Jangan sampai karena tadi siapa namanya? Kumri. Jangan ada teman-teman Ansor karena ketidakcocokan dengan saudara Kumri, ya, kemudian punya atraksi, punya acara meninggalkan barisan kader Ansor Kabupaten Sumeneb. Kumri sebagai pemimpin boleh kurang, boleh salah, boleh tidak tepat, tapi jam'iyah ini milik kita semua, harus tetap kita pertahankan dan kita korbankan. Apa-apaan? Artinya begini, sampean itu enggak apa-apa, enggak cocok karena ketika kepemimpinan siapa atau apa, tapi nasihat yang benar, kritik yang benar, ingatkan yang benar. Jangan sekali-kali punya acara untuk kemudian bikin jam'iyah sendiri. Duh, penting itu. Mohon maaf, karena ada beberapa sunnah di antara para tetua-tetua kita yang kadang-kadang kurang sehat. Saya kasih contoh berulang kali. Kadang-kadang seorang kiai masih semangat untuk jamaah, masih semangat untuk ngurusin masjid ketika dia masih jadi khotib, masih jadi imam. Tapi ketika ada santri baru pulang dari pondoknya, kebetulan dia memiliki kemampuan membaca Quran yang baik, menjadi imam yang baik, berkhutbah baik, kemudian menggantikan yang sebut tadi, kiai itu tidak mendukung, tidak kemudian mendoakan, tapi malah bikin masjid sendiri atau musola sendiri. Makanya saya minta kepada kader-kader Ansor jangan sampai punya kelakuan seperti itu. Loh, tenan, alaikum bijamaatil muslimin. Sampean tuh ngaji lah, sudahlah. Ngaji. Kita ini harus punya gaya, punya sok-sokan kayak ahli ngaji. Kira-kira begitulah. Sudahlah, walaupun yang ngaji beliau-beliau, tapi kamu sebagai santrinya sudahlah. Jangan sampai kelihatan tolol kita. Alaikum bijamaatil muslimin wa in kanu usatan fasikin. Hakadza qalahu As-Sayyid Abul Hasan As-Sayyid Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Alaikum bijamaatil muslimin. Kamu jangan sekali-kali tercerai dari kelompok yang kamu miliki. Kelompok yang kamu yakini dari awal ini adalah sebuah kelompok yang benar. Wa in kanu usatan fasikin. Walaupun para pemegangnya, walaupun para pemimpinnya, walaupun para pejabatnya kebetulan hari ini semuanya benernya kayak kumri. Misalnya. Tapi saya yakin kalau lihat wajahnya kayaknya kok bagus ini. Loh, iyalah. Meyakinkan gitu loh. Artinya ya kalau nggak meyakinkan ya antara meyakinkan dan melas. Nah, jadi kemudian teman-teman siaplah mendukung itu. Saya nggak ngerti juga. Itu. Oh, setengah kiai juga. Oh iyalah, oke. Oh, stop. Kamu boleh kamu jadi setengah kiai atau bahkan kamu jadi kiai atau bahkan kamu jadi di atas itu. Saya nggak ngerti apa namanya. Tapi kami harus tahu, ketika kamu siap untuk kemudian dipilih untuk memimpin kader-kader Ansor di Kabupaten Sumeneb, maka letakkan semua itu, jadilah khodam terbaik untuk untuk meninggalkan tuas terbaik. Kamu itu setengah kiai, potensinya ada dua, memang kamu sangat berkemampuan atau memang bapak kamu dulu kiai. Jangan sampai kemudian karya agung bapak kamu tadi kemudian kamu bawa untuk menjadi pemimpin yang sakarpe dewe semena-mena di panggung Ansor, panggung khidmah kita semua ini. Positif kuwi, tenang aja, sampean enggak usah tersinggung. Karena apa? Aku mbak awakmu ki podo anake wong gagah. Yang gagah itu bapak kita. Tapi ini adalah waktunya, ini adalah momentum kita akan membuktikan bahwa kita punya kelayaan untuk mencoba meneruskan apa yang sudah dibangun oleh para orang tua kita. Positif gue,
kalau orang tua kita mampu meninggalkan sesuatu untuk Sumeneb, maka kami yakin kita para penerusnya juga punya kemampuan untuk meninggalkan yang terbaik bagi adik-adik dan penerus-penerus kita. Harus ada turosnya. Kalau dulu orang tua kita bisa bikin apa, bisa apa, atau bahkan bisa menjadikan siapa, kowe kudu iso. Ora iso apa-apaan kowe. Ngowah. Ya lal badan. Kita sudah tahu dari dulu. Kamu gak usah nyanyi-nyanyi yel waton, gak usah, harus ngerti. Lawatonal jahil. Artinya apa? Yang merasa bahwa memiliki tanah air dan mencintai tanah air, membangun tanah air, itu hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan. Dan kami semua para santri NU tidak ada yang tolol dan bodoh di antara kami. Kami tahu betul bahwa membangun bangsa ini adalah suatu kewajiban bersama. Kok perlu nyanyi apa-apa? Gua ya kayak sing-singkan apa nih? Banser perang itu. Orang untuk rokok wis bingung. La ilaha illallah. Yang penting moga-moga terus kompak. At-tafarruq iku sababu du'fi wal khidlan wal fashal fi jamil azman. Ingat ini. Saya tidak perlu ngomong panjang-panjang sama kamu, karena saya ketemu dengan kamu ini langsung bahagia. Saya nggak tahu saya masalahnya. Saya nggak perlu ngomong panjang-panjang. Yang penting ini, kenapa kita harus kompak? Saya nggak ngerti cita-cita apa yang ada di antara kalian para kader-kader Ansor untuk periodenya saudara Kumri ini. Saya nggak paham saya. Tapi apapun cita-cita dan harapan itu tidak akan pernah tercapai kalau di antara kalian tidak memiliki kekompakan dan persatuan. Karena pendiri Jamiah ini pun sudah mengatakan ad-tafarruq sababud du'fi wal khidlan wal fashal fi jami'il azman. Pertikaian, perpecahan itu adalah penyebab utama kita lemah dan al-fashal. Al-fashal itu apa? Al-fashal itu adalah adamu tahqiqi ma yurja. Semua yang kita harapkan, semua yang kita cita-citakan tidak akan pernah ada di tangan kita selama kita belum mampu al-ittihad wal ittifaq. Kita belum mampu menyatu, belum mampu bersepakat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam pengabdian kita, dalam perjalanan kita, khususnya dalam kekompakan kita. Dan moga-moga ya Allah ya Rabbi ya Karim, batiniyah kita, akhlak kita moga-moga ditingkatkan. Karena seingat saya Imam Ghazali dalam pembukaan Babul Ulfah, dalam Kitabul Ulfah pembukaannya, Imam Ghazali itu mengatakan bahwa al-ittihad al-ulfah samratu husnil khuluq wa tafarruq samratu su'il khuluq. Kekompakan kita, kerukunan kita sesama kader Ansor, sesama kader Nahdlatul Ulama itu adalah hasil daripada husnil khuluq, samratu husnil khuluq. Kalau masing-masing kader Ansor yang ada di Kabupaten Sumeneb, masing-masing keluarga besar Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Sumeneb, semuanya memiliki budi pekerti yang baik. Kok sampai tidak kompak, itu pasti ada di antara kita, bukan orang lain, dan itu pasti kita sendiri memiliki karakter-karakter yang buruk. Fa husnul khuluq yujibu at-tahab wa ta'aluf wa tawafuq wa su'ul khuluq yusmiru ad-dabaghut wa tahasud wa tadabur. Famama kanat samrah mahmudatan kanatil famama kanal musmir mahmudan kanati samrah mahmudah. Sama ndelok nang kitab Ihya. Lek sampean gak iso ndelok, cukup di atasnya mek kiai-kiai. Ya memang begitu. Husnul khuluq, karakter yang baik dari semua kader Ansor menjadi sangat penting untuk keutuhan Ansor Kabupaten Sumeneb. Karena dengan karakter yang baik yang dimiliki semua kader, maka yujibu at-tahab, saling mencintai, kasih sayang di antara kita terbentuk. Wa ta'aluf, saling terikat, saling terkoneksi dengan baik. Kemudian kita mudah cocok dalam semua perencanaan dan cita-cita, at-tawafuq. Tapi
Karakter buruk ketika anak buah kamu saudara Kumri memiliki karakter yang kurang baik, ini sangat membahayakan. Karena karakter yang kurang baik pasti akan menyebabkan at-tabaghut. Di antara kita akan bermusuhan, minimal at-tahasud, saling iri. Oh itu kenapa kok itu disapa, ini tidak disapa, ini diajak ngopi, saya tidak diajak, ini kenapa saya dikeluarkan dari grup, oh kok bikin grup baru, macam-macam. Apa-apaan itu semua, setan semua itu. Dan terakhir ketika hasud sudah mulai menjalari tubuh kita, maka sebentar lagi at-tadabur. At-tadabur, kita memiliki cita-cita dan harapan yang berbeda. Bokong kita dengan bokong mereka saling berhadapan. Oh iya, at-tadabur itu kalau dalam bahasa Jawa namanya ungkur-ungkuran. Ungkur-ungkuran. Artinya jenengan sudah tidak nyaman lagi duduk dengan teman seperjuangan, jenengan tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap teman dan saudara seperjuangan, dan itu semua tidak akan pernah menghasilkan hal-hal yang positif dan baik untuk jenengan sendiri, apalagi untuk jamiah. Ingat-ingat itu semua. Moga-moga semuanya terus diberi kekompakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sekali, pasti jenengan nunggu di sini sudah sangat lama sekali. Karena memang saya baru sadar, baru ngeh kalau ada acara teman-teman Ansor ini tadi itu. Saya mohon maaf betul, mohon maaf. Yang penting moga-moga kita semua selalu diberi taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah moga-moga terus membersamai kita bi barakati jahi masyayikhinal kiram wa bi jahi sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya wa syuhada was salihin. Semuanya moga-moga keberkahan beliau benar-benar bisa kita rasakan dan juga dirasakan oleh keluarga kita. Allahumma amin. Mohon maaf kepada semuanya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.